Reading, everyone. Di dalam reading itu, teman-teman, the very fundamentals is understanding the passage or the reading text itself. Teman-teman, yang paling penting di bagian awal ketika teman-teman belajar reading adalah teman-teman tahu nih, apa itu kalimat, apa itu passage, apa itu paragraf. Karena itu akan menentukan how later you work on it. Teman-teman tahu sebenarnya teks bacaan itu bagaimana sih membuatnya. Terus bagaimana cara menganalisa teks bacaan, gitu ya. Maka kita akan mulai dari yang pertama dulu. Sini ya. Oh my goodness. Mulai dari sini. Mulai ya. This one on reading. What's going on? Sorry ya teman-teman, ini kok toolsnya jadi problem. Is that the iPad? Maybe ya. It's problematic. Kita ganti ini aja, ganti platform. Teman-teman, kita akan mulai di bagian reading. Nah, on the first reading, yang teman-teman harus ketahui adalah the passage itself. Yang harus dikenali sama teman-teman adalah the passage atau teks bacaannya. Nah, di dalam penyusunan teks bacaan, maybe you have learned from your previous schools. Teman-teman sudah belajar di sekolah dulu. Nah, teks bacaan itu ada model seperti ini, teman-teman. Dan ada model seperti ini. Ya. Ada model seperti ini. There are 3 different types, ya. A, B, and C. Ada 3 tipe teks bacaan. Teks bacaan yang pertama, gitu ya, ini adalah key-nya atau poinnya, ide pokoknya. Yang pertama adalah tipe ide pokoknya, ya, main ideas. Ide poinnya itu di akhir. Yang pertama. Nah, terus yang kedua adalah ide pokok, ya, key point-nya itu di depan. Ide poinnya atau ide utama itu di depan. And then the second atau the third, sorry, itu campuran nih. Ada ide pokok dan di akhir juga ada ide pokok. What is the functions? Apa fungsi dari ini, gitu ya? Dari 3 hal ini. The function is, nanti teman-teman akan ada pertanyaan namanya main ideas question. Nah, ide pokok, pertanyaan seputar ide pokok. Got it? Nah, ketika teman-teman ditanyakan ide pokok, ya, you have to recognize, is that the paragraph, ya, atau is that the passage. Jadi ada 2 hal yang biasa ditanyakan. Ide pokok dari sebuah paragraf atau ide pokok dari sebuah passage atau teks bacaan. Kalau teman-teman ditanya tentang ide pokok paragraf, yang harus dilakukan adalah, ini kan paragraf ya, begini. Nah, seandainya ada beginilah paragraf. So what you have to do, apa yang harus teman-teman lakukan, ya, baca pada kalimat pertama dan kalimat terakhirnya. The first. Yang perlu dijawab adalah baca
awal dan akhirnya. Akhir kalimat. Kalimat. Nah, most of the time, rata-rata, hampir kebanyakan, bisa dibilang hampir semuanya, ada di bagian depan. Most of the time, ada di bagian depan. So, what you have to do, baca bagian depan, kalau kurang yakin, tambahkan bagian belakang. But if you are sure di bagian depan, only cukup baca bagian depan, langsung jawab. It means you don't need to read full text. Teman-teman nggak perlu baca semua teksnya dari awal sampai belakang ketika ditanya tentang ide pokok. Oke, itu kalau ide pokok dari sebuah paragraf. Bagaimana kalau ide pokok dari sebuah passage ini? How if the question is the ideas of the passage, ya? The ideas of the passage. Maka kalau yang ditanya adalah ide pokok dari sebuah passage, it can be seperti ini. Ini satu, ya seandainya ada 3 paragraf gitu. 2, 3. Let's say there are 3 paragraphs ya. What you have to do adalah baca bagian depan, bagian depannya. Nah, if you are not sure, kalau nggak begitu yakin, baca bagian akhir, baca bagian akhir, baca bagian akhir. Nah, dari ini semuanya, you have to conclude. Simpulkan. Dari yang 1, 2, 3, simpulkan what is the conclusions of those paragraphs. Ya, dari beberapa paragraf itu apa sih simpulan untuk menemukan ide pokok dari bacaannya. Like that, that's the theory. Itu teorinya. Lalu other than that, ya, kita taruh di dalam konteksnya gitu ya. Seandainya kita taruh di dalam konteks nih. Contoh begini. Ya, kita hapus dulu to get it easier. Oke. Kita coba ya, teman-teman. Seandainya teman-teman ditanya nih, what is the topic of the passage? Apa sih topik dari passage-nya? So you have to do adalah tinggal baca di bagian depannya ini aja. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Oke. Nah, jangan sekali-kali teman-teman, oh ini ngomongin tentang John Dewey. So what you have to answer yang terkait dengan John Dewey. Maka langsung, oh ini the intelligence of John Dewey. Gitu. Bukan seperti itu ya. Tapi dia ngomong bahwa sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Bahwa ada perbedaan ya antara intelligence dan reasoning. Menurut filosofinya dari John Dewey. Maka di sini kita bisa melihat ya bahwa the answer the intelligence of John Dewey enggak, kita nggak ngomongin kecerdasan John Dewey atau distinctions, enggak ngomongin tentang distinctions ya, but kita ngomongin specific distinctions between intelligence and reasoning, bukan hanya distinctionnya doang. Atau those ideas on the ability of reason. No, it's not only the ability of the reasons, but it's the difference between intelligence and reasoning. Maka jawaban D yang benar adalah how intelligence differs, dibedakan. Ya, differs from reasoning in do's work. Nah, philosophy of do's menjadi do's work. Sehingga selain membaca first sentence, penting, yang kedua akan dilakukan namanya paraphrase. Kalimat yang digunakan di dalam first sentence akan diubah susunannya atau kosakatanya di dalam pilihan jawaban. But the meaning will be the same. Maknanya akan tetap sama. So you have to focus on the meaning, not the vocabularies. Fokus pada maknanya, jangan vocabnya. Itu the key ya.
untuk menjawab main ideas. Lalu bagaimana kalau teman-teman dilanjutkan nih case-nya, yaitu tentang recognize the organizations of the ideas. Nah, ini sebenarnya gampangnya adalah mungkin teman-teman pernah nulis skripsi atau nulis esai dibilang, oh kalau esai itu harus coherence gitu ya. Esai kamu tulis itu harus nyambung antara paragraf satu dan paragraf yang lain gitu ya. Nah, makanya di recognize the organizations of the ideas ini kita mengenali bagaimana ide ditulis nih, diorganize di dalam sebuah paragraf. You don't need to do what different from the previous. Yang harus kamu lakukan itu sama seperti yang tadi, baca kalimat pertamanya doang. Ya, what you have to do adalah baca setiap kalimat pertama. Nih, kalimat pertama. That things. Nah, kalau sudah kamu baca kalimat pertamanya, then you find the relations. Kamu temukan nih, kamu tarik ya kesimpulannya, bagaimana korelasinya? Gitu. Bagaimana korelasi? Okay, the correlations. Contoh nih, kita read the first. If Ox who invented the game of baseball, most American would probably reply that it was their belief that Abner Doubleday did. Oke, kalau ditanya siapa yang menciptakan baseball, rata-rata hampir semua orang Amerika akan menjawab bahwa Abner Doubleday yang melakukannya. Ini paragraf satu, bahwa kepercayaan orang Amerika secara keseluruhan ya, bahwa yang membuat baseball atau menciptakan game baseball ini adalah Abner Doubleday. Tapi di paragraf kedua dia sampaikan lagi, Doubleday was given credit for these inventions early in the 20th century when sporting goods manufacturers Spalding inaugurated commissions to research the questions who invented baseball. Bahkan si Doubleday ini given credit for these inventions. Sampai diberikan penghargaan dari penciptaannya ini. Oke. Banyak orang Amerika percaya bahwa menemukan baseball adalah Doubleday sampai dia dikasih penghargaan. And the last paragraph. Today, most sport historians are in agreement that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Tapi di bagian akhir, semua argumen di sebelumnya itu ditolak. Dengan kata apa? Today, hari ini, most historians ya in sport historian, para sejarawan olahraga sepakat bahwa Doubleday tidak melakukan banyak hal untuk pengembangan dari sebuah baseball ini. Artinya, how's the passage? Bagaimana dalam passage ini? Artinya, sebuah ide presented and then refuted. Idenya disampaikan, dijelaskan, terus kemudian refuted, ditolak atau disanggah. Begitu. That's the organize of the sentence. So to conclude, ya, untuk menyimpulkan dari satu hal penting saja membaca kalimat pertama atau kalimat terakhirnya, teman-teman bisa menjawab dua hal. Ketika you try to conclude it, ketika kamu mencoba menyimpulkan, maka ketemu main ideas. Ketika kamu find the correlations, maka menemukan the organize of the passage. Begitu. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Any questions? Aman ya? Kalau aman, kita cukupkan penjelasan di bagian ini. Terus kita akan coba practice, teman-teman. Ya, kita siapkan dulu. Oh ya, ini Serina teks me ya.
Oh, udah share screenshot. It's okay nih Serina, nanti coba chat aku lagi ya, karena kemarin bergelombang kayaknya kelewatan deh. Ya. Kalau yang awal-awal kayaknya udah tak kasih semua, mungkin kamu kelewatan. Better please text me again. Kita mulai ya. Ini reading teman-teman. It's different, menjadi berbeda dari sebelumnya. On reading, cara menjawabnya, listen to me carefully. How you answer? Lihat dulu semua pertanyaannya. Baru setelah lihat pertanyaannya, you might skim the text. Kamu bisa membaca bagian mana untuk menjawab setiap paragraf, setiap pertanyaan tersebut. Jadi you don't waste the time, tidak membuang-buang waktu membaca dan nanti lupa, gitu ya. Got it? Kita coba cek. Ada 5 questions. Ada 5 pertanyaan. Nah, ini harapanku semua nanti menjawab ya, biar kayak sebelumnya bisa kayak, oh ini lanjutannya siapa, boleh saling menyebut ya. Kita lihat dulu pertanyaannya. Just focus on the questions. Cukup teman-teman fokus pada pertanyaannya saja. Number 1, please read the questions only. Silahkan baca teks pertanyaannya aja. Ya, yang dibaca adalah yang bagian sini aja nih. Nah, you just read that. Which of the following best expresses the subject of the passage? Oke, berarti nanya tentang ide pokok sebuah bacaan ini. Oke, itu judul pertanyaan pertama. Kedua, how is the information in the passage organized? Berarti menanyakan struktur dari paragraf-paragraf dalam bacaan. Yang ketiga, which paragraph describe the first of cultivated crops? Berarti menanyakan secara spesifik di mana ya atau apa yang merupakan tanaman pertama di cultivated, dikembangkan. Yang keempat, which paragraphs discuss the crops that originated in the America? Terus yang selanjutnya, what is the topic of the 5th paragraphs? Apa topik dari paragraf ke-5? Apa ide pokok dari paragraf ke-5? Nah, sekarang you might read. Teman-teman boleh baca the first sentence only. Kalimat pertama saja dalam setiap paragrafnya. Now read the first sentence only. Satu kalimat saja. Kalimat itu artinya sampai titik ya. Sampai titik di sini. Titik di sini. Dan sampai titik di sini. Terus kemudian juga sampai. Nah, 3 dulu ini. Baca silakan. 3 kalimat ini. Ya, kita turunin sedikit. Ya, mungkin udah satu paragrafnya udah selesai. Oh, sorry, ke bawah kayaknya. Di sini, silakan dibaca lagi. Kalau kalimat itu sampai huruf mulai sampai titik ya. Sampai sini. Dibaca.
Oke, kita lanjut ke bawah. Jelas nih. Jelas sampai sini. Nah, sekarang tarik kesimpulan. What is the topic menurut teman-teman? What is the main ideas of this passage? Bacaan ini nih ide utamanya apa? A, B, C, or D? Ya, disimpan dulu deh, nggak usah dicat. Nanti disimpan dulu sampai 5 kita kerjakan ya. Disimpan dulu. Kasih waktu 30-an detik ya untuk menyimpulkan. Dan ya, nomor 1 udah, ke nomor 2. Nah, number 2, teman-teman, how is the information in the passage organized? Boleh dibaca ulang kalimat pertamanya saja, tapi teman-teman cara berpikirnya dirubah. Kalau tadi menarik kesimpulan, sekarang menemukan nih korelasi antara satu paragraf dan paragraf yang lain ini, apakah ya various classification of corps are described, atau a series of event is presented, atau the causes of a certain fact explained, atau opposing ideas are contrasted. Nah, teman-teman pilih bagaimana sih tadi antara paragraf itu berhubungan, tinggal dibaca kalimat pertamanya setiap paragraf. Please. Kalau teman-teman butuh di scroll ke bawah, inform me, then I will scroll it down. Can you scroll it down? Oke. Thank you. In 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan tentukan jawaban. Nomor 3. Nah, ini. Which paragraphs describe the verse of cultivated crops? Nah, ini kan ide pokok yang mana yang menyebutkan bahwa ya ada satu tanaman yang mungkin menjadi tanaman pertama yang ditumbuh kembangkan. Tanaman pangan ya. Silakan. Masih dibaca first sentence only.
Kalau perlu di scroll ke bawah, please let me know. Ketemu? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nice. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, kalau model kayak gini, which paragraphs discuss cops that originated in the America, teman-teman lihat ada keywordnya, Amerika. So, you have to find the word Amerika. Temukan kosakata yang Amerikanya. Cari di dalam sini. Yang mana teman-teman temukan ada Amerikanya. Ya, kita akan sini. Dan itu termasuk dalam paragraf berapa? Oh, sorry, ini tadi harusnya paragraf nomor 4 ya. Ini. Wait a moment. Nah, di mana ada Amerika, terus ditulis tuh, ada di paragraf berapa. Cari yang ada huruf besarnya. Amerika. That's bonus actually. Selalu bonus kalau kayak gini. Nah, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nice. Lanjut kita ke nomor 5 terakhir. This one. In 30 second nih, soalnya gampang. Time is up. Waktunya habis ya. Nah, sekarang disimpan dulu teman-teman 1 sampai 5. We'll discuss it. Kita akan diskusikan. Hari ini hari Jumat, Friday. Ya. Jadi kita akan mulai dari yang hurufnya F. So, Mr. Ferdiansah. Mas Ferdiansah, we will talk to you starting for number 1. What is your answer? Apa jawabannya Mas Ferdiansah?
Halo Mas Ferdi. Soalnya kok nggak kedengeran ya Mas Ferdi ya? Halo. Halo. Ya. D. D. The origins of today's crops. Ya, kenapa jawabannya D Mas Ferdi? Karena di first sentence in first paragraph menceritakan tentang ini ya, asal muasal dari crops. Oke. Namanya sebenarnya. Oke, kita cek apakah benar teori yang kita gunakan. Nice. Number one is correct. Bagus. Mas Ferdi, please pilih salah satu temannya untuk mengerjakan nomor 2. Oke. Nisrina. Oke, Nisrina, number 2, please, Nisrina. Halo, Nisrina. You're muted, Nisrina. Tadi ada suaranya nih, Nisrina nih. Halo, Nisrina. Nisrina. Nggak ada. Ganti, Mas Ferdi. Ganti siapa? Lista. Lista. Are you there, Lista? Ya, Oke, number 2. A. A. Various classifications of crops are described. Kenapa? Karena di tiap paragrafnya dijelasin tiap topsnya. Oke, karena setiap paragrafnya menjelaskan memang tentang crops-nya ini ya. Kita cek. Nice, betul ya. So, who will be the third, Lista? Yang ngerjain nomor 3 siapa nih? Rico. Rico. Are you there, Rico? Halo, Yes, Rico. sir. Oke, good. Number 3. Number 3 is B, sir. B. Kenapa? Karena di situ dia jelasin dari 10.000 tahun yang lalu. Oke, kita cek ya. Nice. Tapi benernya adalah di sini nih. Wheat was probably ini, the earliest cereal to have been grown. Grown ditumbuhkan itu sama dengan cultivated. Ya. That the things yang bikin strong answer-nya ada di situ. But it's correct. Nice. Nomor 4 siapa, Rico? Hesti, sir. Hesti. Nomor 4. Hesti, please. C. The third and fourth paragraphs. Oke, kenapa? Karena itu ada Amerikanya di Oke. beans di kalimat terakhir. Kemudian yang itu di kalimat awal, paragraf kalimat awal. Oke, the third and fourth paragraphs ya kita cek. Nice, benar semua. Nomor 5, the last, siapa? Dahlansyah. Oke, Mr. Dahlansyah, number 5. Halo, Pak Dahlansyah. Ini kan masih mute. Pak Dahlan? Oke. Oke, number 5. B. B, why? Halo. Ya, why it's B? Kenapa B? Because there is explanation about the fifth paragraph. Oke, let's check.
Nice. Nah, ini untuk nomor 5, teman-teman, berlaku kayak gini ya. The cultivations of rice is not as old as the cultivations of wheat, beans, and maize. Mungkin teman-teman belum yakin nih. Oh, emang ini ngomongin the development-nya, nggak cuma ngomong rice-nya doang gitu ya. Nah, terus kalau nggak yakin dibaca kalimat akhirnya, yaitu from there, it later spread to China, Japan, and various countries in Southeast Asia, which are the today major producers of the crops. Artinya, ini adalah perkembangan atau bagaimana nasi itu berkembang dan menyebar di banyak negara begitu ya. That's correct. Nah, teman-teman, thank you. Padahal dari 5 soal, teman-teman benar berapa nih? I wanna know. Dari 5 soal benar berapa? 5. 5? Wah, Riko mantap. Nah, oke. 5. Bagus. 5. Oke. No issue berarti ya. Banyak yang benar 5. Nah, sekarang mau lanjut teori atau mau coba ngerjain exercise lagi tanpa tak bimbing? Lanjut exercise. Lanjut exercise. Oke, kita coba exercise, tapi kita akan coba alokasikan waktu sebaik mungkin ya teman-teman. Akan tak kasih waktu 1 menit every soal, ya, 1 menit every soal, dengan memulai pertanyaannya dulu. Nah, ini ada 4 questions, ya artinya akan hanya ada 4 menit setelah membaca pertanyaannya dihitungnya. Oke? Silahkan dibaca pertanyaannya dulu. Only the questions. Okay. Please now. Number 1. Got it? Number 2. Got it? Number 3. Got it? Number 4. That's all. Semua itu pertanyaannya. Dan hanya ada 2 paragraf teman-teman. Jadi sebenarnya nggak perlu scroll banget. Nah, nanti kalau teman-teman butuhkan scroll ke bawah, please let me know. Ya, nanti akan aku scrollkan ke bawah. Nah, sekarang nomor 1, in 1 minute started by now. Kalau perlu di scroll, silakan tulis di komen scroll. Nanti pelan tak scroll ke bawah. Time is up in 1 minute. Waktunya habis, teman-teman. Nomor 1 udah. Saya yang telat scrollnya tadi ya. Si Stick nih. Saya kasih sedikit scroll ke bawah. Extra time. Oke, dan Dan number 2. Nah, ini nggak perlu scroll. Started by now in 1 minute.
Time is up. One, number 3. Nggak perlu scroll lagi. 1 minute started by now. Time is up. Number 4. Time is up. Waktunya habis, teman-teman. Langsung akan tak koreksi. Silahkan teman-teman lihat jawabannya. Ya. Here kita mulai. The main idea of the passage is, nah mungkin teman-teman bingung mengerjakannya, pasti nggak bingung juga sih ya. Nah ini tinggal baca first sentence-nya aja. The number 13 has long been regarded as the omen of misfortunes, and the examples of the negative superstitions attached to this number abound. Oh, berarti nomor 13 ini sudah lama dikenal sebagai ketidakberuntungan. Sebagai contohnya, contoh untuk nomor 13 ini ya, gitu ya. Kemudian, even though American cultures contains numerous examples of its traditions of suspicions of these misfortunes caused by the number 13, this number is also held in high esteem. Tapi, ya walaupun demikian, dalam budaya Amerika, ya, walaupun banyak nih examples of its traditions dari angka sialnya 13 ini, nomor 13 ini juga memiliki prestis atau ditaruh dalam hal yang tinggi kehormatan ya, tinggi angka kehormatan. So the main ideas adalah the United States has positive associations to the number 13. Enggak. There are positive and negative feelings about the number 13. Betul, bisa jadi. It is difficult to trade triskaidekobubia. Enggak. There are many negative superstitions about the number 13. No, it's positive and negative. Sehingga jawabannya adalah the B. Ada positifnya dan ada negatifnya. Okay, so the answer is B. Ya, ada even though. Maka dengan gampangnya kita, what is the overall organizations? Bagaimana overall organization-nya? Karena yang satu positif, yang satu negatif, jelas gampang dong what it will be. Yang benar adalah two contrasting views of the number 13. Ada dua sudut pandang dari segi misfortune-nya dan dari segi high esteem-nya. So, number 2 is C. Okay. Nomor 3. Nomor 3, the first paragraph mainly presents, tadi kita udah baca dari sininya.
Okay. The number 13 has long been regarded as an omen of misfortunes, and examples of the negative superstitions attached to this number abound. Ngomongin ketidakberuntungan dari nomor 13. Nah, sayangnya kita nggak menemukan ketidakberuntungan dari nomor 13, maka kita baca kalimat terakhirnya di sini. Mulai ke belakangnya. Fear of the number 13 has even been accorded to its psychological jargon, triskaidekaphobia. Oh, kemudian kita temukan bahwa nomor 13 dianggap sebagai nomor buruk sampai orang pada takut adalah triskaidekaphobia. Sehingga jawabannya adalah an explanations and examples of triskaidekaphobia. Triskaidekaphobia ternyata adalah ketakutan akan nomor 13 itu. Oke. Nah, kalau teman-teman ada yang jawab various psychological fears including fears of the number 13, ini salah. Kenapa? Karena memang the number 13 doang fokusnya dijelasin. Nggak ada yang takut ular, nggak ada yang takut apa gitu. Yang fokusnya hanya pada nomor 13 doang. Nggak ada various psychological fears gitu ya. Nggak ada various psychological fear. Nggak ada ketakutan-ketakutan yang lain begitu. Maka hanya fokus pada nomor 13 saja. Gitu. Terus kemudian nomor 4. Nah, ini what is the topic of the second paragraph? Sudah jelas ya tadi di high esteem. Berarti it will be various examples of suggestion about number 13 not an explanations of for positive feeling about the number 13 for positive feelings ya about the number 13 in the United States. That's one. 4. Teman-teman benar berapa nih? Wanna know? Dari 4 soal yang kita koreksi, wih mantap 4. Oke. Ada yang lain benar berapa? 4, bagus. 4, bagus. Bagus. Oke. 3. Ini kesalahannya di mana, Mas Dahlan? Oh, nomor 3 ya. Ya, tadi berarti kurang detail di nomor 3 tadi ya. Oke. Nah, nomor 3 yang model kayak gini pokoknya kalau nggak yakin di satu kalimat depan, dibaca kalimat belakangnya. Begitu. Oke. Nah, itu teman-teman untuk first fundamentalnya. Baru ngomongin teks bacaan kalau dilihat dari luarnya. Oke. Bagaimana kalau dilihat di detailnya? I'll explain to you. Kita akan mulai ke penjelasan berikutnya. Itu tentang detail. Ya, kita sudah masuk di dalam teks bacaannya. Get you focus more. Kita balik fokus lagi. Oke, moment. Nah, ketika teman-teman sudah masuk di dalam teks bacaan di sini, maka kita akan menemukan namanya directly answered questions. What is that? Sebenarnya kita diminta untuk menjawab pertanyaan yang jawabannya tuh langsung ada di bacaan. Maksudnya apa? Langsung di dalam bacaan. Teman-teman nggak perlu memikirkan secara lebih dalam apa sih maksud dari sebuah bacaan tersebut. Jadi langsung aja, tinggal scanning, jawab begitu. Contohnya adalah ketika ngomongin tentang answered, stated, detailed questions correctly. Menjawab pertanyaan yang jawabannya langsung dinyatakan di dalam teks bacaan. Contoh begini. Ini cara mengerjakannya, you just need to do scanning. Yang perlu teman-teman lakukan adalah tinggal scanning saja. Oke, yang perlu dilakukan hanya scanning saja. Scanning itu maksudnya gimana? Lihat pertanyaannya dulu. Di sini, the passage indicates that gemstone. Bacaannya mengindikasikan bahwa gemstone. So you find the gemstone on the passage. Cari kata gemstone dalam passage. Di sini ditemukan di sini.
Oke. Nah, karena sudah ada di sini, teman-teman tinggal baca dari awal sampai titik kalimat tadi sini, ditambah satu kalimat setelahnya. Atau kalau kamu nggak mantap, ya nanti seandainya teksnya banyak beberapa paragraf, ya baca satu paragraf di situ. It's okay. Tapi kalau teman-teman yakin dan ini cukup aja, di mana paragraf itu dimulai sampai titik di situ, terus kemudian belakangnya satu kalimat saja. Kita cek ya. Williamsburg is a historic city in Virginia that was settled by English colonists in 1633. 26 years after the first permanent English colony in America was settled in Jamestown. Oh, berarti Jamestown adalah tempat settled-nya English colony at the first time in America. Terus kita lanjutkan. In the beginning, the colony at Williamsburg was named Middle Plantations because of its locations in the middle of peninsula between two rivers, the York and the James. Oke, berarti artinya the passage indicated Jamestown adalah was the first permanent English colony in America. That simple, ya, that's the simple. Lalu kenapa jawaban D salah? Was originally named in the Middle Plantations? Bukan. Jadi yang the beginning of the colony Williamsburg was named, ya, name-nya adalah Middle Plantations karena locations-nya ada di peninsula tadi, the things. Sehingga jawabannya C. Nah, begini caranya. Tinggal scan, dicari, ngomongin tentang apa, jawab. Yang keywordnya scanning itu. Baca pertanyaannya, langsung ditemukan. Like that. Nah, kalau seandainya ada muncul Jamestown berkali-kali, mana yang dipakai adalah Jamestown yang pertama dulu. Ya, dimulai dari yang pertama dulu. Jadi scanningnya dari atas. Oke, jangan dari bawah. Seandainya Jamestown muncul 4 kali, nanti kalau teman-teman dari bawah scan, malah yang di bagian bawah, paling bawah ketemu pertama. Enggak, itu salah. Muncul dari mana pertama. Jadi dari atas ke bawah scanningnya, oke? Oke, kita lanjut. Setelah ini ada apa gitu ya? Setelah ini ada unstated. Kebalikannya dari stated adalah unstated. Nah, unstated, you find what not on the passage. Teman-teman menemukan apa yang salah ya atau enggak sesuai dengan teks bacaannya, artinya enggak ada di dalam teks bacaan. That's unstated. Kita contohin ya yang unstated ini. Which of the following is not true about word gadget? Yang dilakukan pertama kali adalah scanning, di mana kata gadget berada. Got it? Di sini ada kata gadget. Oh, what's going on? Ada kata gadget. Artinya dari awal sampai kata gadget itu titiknya di mana? Di sini. Baru ditambahkan satu kalimat setelahnya. Which one? Dari sini sampai ke sini. Got it? Kita lanjut baca. In the English, there are many different kind of expressions that people use to give name to anything whose name is unknown or memorably forgotten. The word gadget is one such word. It was first used by British sailors in the 1850th century and probably came from the French word gadgette, which was small book. Maka pertanyaannya adalah, which of the following is not true? Mana yang nggak benar? Ya kita koreksi saja dari bacaannya. It is used to name something when the name is not known. Ini kan true ya. Tadi momentarily forgotten, kan ada di sini nih. Berarti ini benar. It was used at the beginning of the 19th century. Pertama digunakan, it was used by 1850. Nah, 1850 ini abadnya berarti abad 19. 50 adalah pertengahan dari 100 kan? 150 setengahnya. Ini middle. Berarti if they mentions at the beginning of the 19th century salah. Yang benar adalah at the middle of the 19th century ya. Maka ini adalah false atau not true. Terus yang berarti jawabannya mana? Yang B, simpelnya begitu. Kalau nggak yakin, wah nanti ada C dan D kemungkinan juga nggak benar. Dikoreksi lagi.
It most likely came from a French language. Di sini disebutkan dari French ya, mana tadi? French. Maka ini true. It was first known used by British sailors. Maka di sini juga ada British sailors. So ini juga true. So the correct one is C. Yang salah informasinya, yang salah informasinya adalah B. Kayak gitu. Started from the keyword, dikoreksi lah. Yang salah yang mana, begitu. Lalu terakhir ada skill namanya pronoun reference. Ini adalah bonus soal. Kenapa? Karena teman-teman cuma nyari nih. Pronoun tahu ya. Are, you, we, they, she, he, it. Itu disebut dengan kata pronoun atau kata ganti benda. Nah, kamu tinggal dicari kata benda atau kata ganti orang tadi itu merujuk pada siapa? Siapa yang dimaksud oleh kata ganti tersebut? Jadi maksudnya ketika aku ngomong mereka, mereka ini siapa? Ketika aku ngomong itu tuh siapa? Ketika aku ngomong guru itu siapa? Begitu ya. That's the things. Maka contoh di sini, the pronoun they, kata gantinya pakai they ya. In line 5, reverse 2. Maka kalau di sini ada kata they, tentu they ini siapa? Kita cari di kalimat sebelumnya kan? Di sebelumnya itu ada apa? Contoh, aku ngomong begini, I buy new book. It is interesting gitu ya sananya Bapak. Nah, teman-teman mau mencari it ini kan nggak ke depan sana kan, bukan ke sana, tapi mencarinya ke sini. So when you try to find the pronoun reference, balik ke belakang. Itu tuh tadi maksudnya siapa? Nah, di sini kita lihat bahwa they adalah di kalimat sebelumnya in the order to survive. This plant have developed mechanism to trap insects within their foliage. They have digestive fluid. Berarti siapa they tadi? Adalah this plant. Karena dia yang menjebak insect dan dia punya digestive fluids. Gitu ya. So the answer is this plant. Begitu. Nah, 3 ini menjadi skill untuk menjawab stated detailed questions. Pertanyaan stated dalam paragraf. Is there any questions? Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? Atau aman? Sejauh ini aman. Aman ya. Oke, kalau kita aman, ini Mas Faisal belum ada suaranya nih hari ini ya. Kita lanjut praktis. Ya, Mas Faisal nih senangnya grammar. Kita praktis. Reading ini obtain your score ya teman-teman. Reading ini meningkatkan skor karena mudah. Jadi nggak terlalu memakan RAM teman-teman. Nah, lihat satu pertanyaannya. Nah, ini masih skill yang tadi ya. Which of the following best expresses the title of the passage? Title of the passage berarti mencarinya dari kalimat pertama setiap paragrafnya. Silahkan baca kalimat pertamanya dan coba jawab nomor 1 apa. Nanti aku sebut nama satu teman-teman untuk menjawab nomor 1 ini. Kalau butuh scroll, info scroll, nanti aku scrollkan. Scroll, please. Scroll, oke.
That's all. Silakan tentukan jawabannya. Oke, kita coba jawab ya nomor 1. Nehemia, what is your answer number 1? My answer is A. Dog Bradam Collaborations. Kenapa? Karena kalau dari paragraf 1 itu dia dikaitin, pokoknya berkaitan dengan si dog itu gitu kan. Terus yang kedua dia pengen menyaingi Coca-Cola gitu. Terus yang ketiga dia nyiptain minuman dengan namanya sendiri kayak gitu. Oke, berarti memang dia effort untuk membuat cola ya. Kita cek. Nice. That things. Bagus ya. Jadi nggak perlu baca pelan sampai bawah gitu nggak. You can scroll. Thank you, Nehemia. Kita teks number 2. Nah, sekarang nih lihat the passage states that Dog Bradam. Cari di mana Dog Bradam mentions at the first time. Terus kemudian di kisaran itu teman-teman jawab apa informasi tentang Dog Bradam di situ. In a minute, waktunya dalam 1 menit. Time is up. Raul, what is your answer for number 2? Halo Raul, what is your answer number 2? D, sir. D. Kenapa D? Karena kan Dr. Bradham itu disebutnya di paragraf awal, dari situ diceritain kalau dia itu great pleasure in creating new and unusual mixture of drink gitu. Oke, kita cek ya. Nice. Nah, teman-teman, kalau teman-teman melihat 2 opsi begini, ada called di sini ya, moment. Ini Dog Bradam, sorry. Nah, karena di sini keywordnya adalah Dog Bradam langsung, maka at the first time-nya dia muncul di sini nih. Dog Bradam. So, you read this. Ya, sampai titiknya di mana? Ini. Satu kalimat terakhirnya sampai mana? Setelah itu, ini. In his pharmacy, Dog Bradam had a soda fountain, as was customary in pharmacies of the time. He took great pleasure. Kuncinya di sini. Ini kan Dog Bradam ya, berarti masih nyambung. Great pleasure in creating new and unusual mixtures. Sehingga ini jawabannya. That's correct on Raul answers. Thank you, Raul, for your answers ya. Number 2. Kita cek number 3. Langsung ini simple. The second paragraph is mainly about ide pokok dalam satu paragraf tertentu ya, paragraf 3. Ini kayaknya lebih mudah, jadi kita kasih waktu 30 second. Kita kasih waktu 30 second on this. Started by now.
Time is up. Laurencia, number 3. What is your answer and why? Lauren, kenapa nomor 3? Jawabannya apa dan kenapa? Lauren, are you there? Yes, what is your answer, number 3? It's B. Doc Bradham's efforts to develop product. Kita cek ya. Like many other entrepreneurs of the era, Doc Bradham wanted to create a cola drink to rival Coca-Cola. Oh, berarti dia memang pengen menciptakan cola atau produk ya. That's correct. The B, number 2. Nice. Thank you, Lawrence. Now, number 3. What is stated in the passage about Coca-Cola? Muncul Coca-Cola pertama kali ada di mana? Baca sekitaran situ. Ya, what stated in the passage about Coca-Cola in 30 seconds started by now. Time is up. Waktunya habis. Nehemia, your answer number 4. What is that? B, sir. B. B or D? B. B. Bravo ya. Kita cek. Why do you answer B? Karena fokus ke Coca-Cola, terus cari kalimat yang di awal dan di setelah Coca-Cola gitu. Oke, kita ada di sini Coca-Cola ya. Ya. Like many other entrepreneurs of the era, Doc Bradham wanted to create a cola drink to rival Coca-Cola. By 1895, Coca-Cola was commercial success. Pertanyaannya adalah, dia menyebutkan bahwa di tahun 1895, Coca-Cola ini sukses di pasar di United States. Nah, ketika dia sukses di tahun 1895, apakah artinya it's created in 1895? Oh ya, salah, sir. Sorry. C. C. Okay, it had become a successful product by the end of the 19th century. Nah, hati-hati teman-teman. The similarities of name, similarities of vocabulary, similarity of years, kadang membuat teman-teman yakin bahwa itu jawabannya. Padahal itu adalah kecohan. Persamaan tahun, persamaan tulisan, persamaan vocab, biasanya membuat teman-teman seolah-olah lebih yakin bahwa itu yang benar karena sama. But remember, you don't get the vocabularies, but you get the meaning. Teman-teman tidak disuruh untuk mencari vocab yang benar apa, tapi yang disuruh cari adalah makna yang sama antara soal dan passage. That things ya. Thank you, Nehemia. Next we go number 4. Which of the following is not listed as an ingredients of Doc Bradham syrup? Keywordnya sirup ada di sini. Okay. So, please answer in 30 seconds. Silahkan jawab dalam waktu 30 detik. Time is up. Elmi. Halo Elmi.
Are you there, Elmi? Elmi, are you there, Elmi? Can I? Oh, Faisal, mantap, lama tak jumpa. Yo, Faisal, please, number 5, what is your answer? Sepertinya D, sir. Agak ragu juga sih tapi. Kenapa ragu? Karena kayak disebutin semua. Seriously? Sweetener kan gula, Oke, betul. vanilla extract juga ada. Vanilla essence, correct. Terus specific type of nut. Itu adalah cola nuts. Yang nggak ada is Nah, carbonate. Baru sirupnya nanti dicampur dengan carbonated waters. Berarti kan bukan dari sirupnya. Sirupnya cuma dari sugar, essence, vanilla, cola nuts. Sementara setelah itu dicampur dengan carbonated waters. Sehingga jadi bicarbonate of soda gitu. Jadi sirupnya itu tidak termasuk bicarbonate of soda itu. But your answer correct ya. Jawabannya benar. Mantap nih, Mr. Faisal. Number 5. Oke, nah ini suka nih Mas Faisal ini ya, mengajukan diri nih, mencalonkan diri. Nomor 6. What is that? It, wah simple banget. In 15 second. Ya, kita taruh 15 detik untuk mengerjakan nomor ini, nomor 6. Bonus. Time is up. Yang belum, Lista, are you there, Lista? Elmi? Lista and Elmi, siapa yang ada di sana? Nggak ada ya. Rico, what is your answer, Rico? Guess B, sir. B ya, sirup ya. B atau D? Bravo, sir. Bravo, kita cek ya. Nice. Ya, the syrup was mixed at the soda fountain with carbonated water before it served. Artinya di serve ya sirupnya tadi. Ya, maka the answer is B. Nice. Lanjut kita ke nomor selanjutnya. Ya, that is what did people who tried the Bradham's drink claim about the product? Oke, di sini. Oke. Nah, ini in 1 minute. Ya, ini soalnya agak susah. Saya kasih waktu 1 menit. Siapa yang bisa jawab cepet-cepetan nih? Ya, before the time is up, if you already find the answer, please silahkan ketik di komentar jawabannya apa kalau teman-teman udah ketemu nih. A, pasti A. Lainnya boleh masih lanjut, waktunya masih belum habis. Masih lama. A. A. Nggak harus sama loh, bertiga ini mereka bisa saja salah ya. Time is up. Ada 3 orang yang tepat waktu menjawab sebelum waktunya habis, 1 menit. Kita cek, is that A, correct or not? Wah, nice, betul ya. Jadi kita dapat di sini, teman-teman. Wait a moment.
Those who tasted the drink, siapa yang mencoba atau siapapun yang mencoba itu tadi, claim not only that it had refreshing and invigorating quality, but also it had medical value, providing relief from dyspepsia. Ya, providing relief from dyspepsia. Berarti cause dyspepsia salah. Nah, karena ini refreshing, berarti not very fresh juga salah. Or upset stomach. Berarti dia selain menghilangkan dyspepsia juga menghilangkan upset stomach, sehingga ini salah. So the answer is A. Ya, refreshing and invigorating is the same thing as stimulating effect. Bagus. Ya, kita nomor terakhir. What is not listed? Apa yang tidak terlist? Di Pepsi Cola Company. Ya, what is not true about the Pepsi Cola Company in 1 minute started by now? Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis pemirsa. Let's recheck ya. What is the correct one? Teman-teman pada jawab C. Kita cek, is that correct? Nice ya. Yang salah adalah dia tidak membelinya. Why? Ya. Karena sudah jelas bahwa the Bradam made the decision to mass market this product. Berarti tujuannya adalah to mass market, benar. Ya. And in 1902 he founded the Pepsi Cola. Dia tuh founded loh. Berarti dia tidak membelinya. Ya. 1902 is early 20th century. Ingat teman-teman, kalau membaca abad itu dari angka depan ditambah 1. Berarti 19 adalah abad 20. Oke, like that. Terus kemudian di sini named by Dr. Bradam from his reputability to relieve dyspepsia, Dr. Bradam created the name Pepsi Cola. Ya, berarti yang bikin nama juga Dr. Bradam. Dan saya C. Nah, itu 2 skill utama. Kita tadi belajar 5, tapi basically ada 2 topik ya. Pertama adalah menjawab fundamental tentang main ideas-nya, dan terus kemudian menjawab directly questions atau directly answered questions. Teman-teman sudah pelajari semuanya. And nanti ya in the next meeting kita akan lanjutkan, because kayaknya kalau kita lihat di polling itu teman-teman udah pada haven't tested yet. Oke. Minggu kita akan ada kelas. Minggu-minggu malah pada milih ada kelas ya. Minggu kayaknya kita akan ada kelas lagi untuk melanjutkan reading 2. And as always, whatever the event, semakin ke belakang pesertanya semakin sedikit. Makanya teman-teman yang hadir malam ini aku apresiasi banget. Banyak yang hadir, it's okay. Walaupun yang lain udah banyak yang hadir ya. Nanti record kelasnya akan aku upload. Yang kemarin juga udah aku upload, tapi belum ke-share kayaknya. Ada di satu playlist, nanti aku share semuanya. Thank you for joining this class. Happy weekend, selamat berakhir pekan. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Sampai jumpa di next meeting. Ya, bye-bye. Thank you so much for having class with me this evening. Terima kasih sudah join kelas malam ini. Bye-bye. Bye, see you. Well, Thank you, sir. Thank you. Bye, everyone. Bye-bye.